Selamat datang kembali di AADC. Ada apa dengan kripto? Oke, Fox, selamat datang kembali ya di AADC, dan di video kali ini seperti biasa kita bakal membawakan berita-berita yang ada di industri kripto selama 2 minggu atau seminggu belakangan seminggu belakangan ini gitu. Nah, jadi di video AADC kali ini kita udah bawain 5 berita seperti biasa. So ya, langsung aja kita ke berita yang pertama, yaitu yang lagi rame akhir-akhir ini tentang ZK. Nah, dari ZK, hak paten sampai ZK Sync. Jadi gue bakal bahas dari Zero Knowledge dulu. Jadi baru-baru ini tuh Matter Labs itu mengajuin merek dagang atau ngajuin hak paten lah untuk Zero Knowledge di beberapa negara, ya 9 negara lah gitu. Nah, mereka itu karena si Matter Labs ini ngajuin merek dagang, jadi ada perselisihan, jadi ada slack, jadi ada cekcok lah sama Polyhedra Network terkait penggunaan ticker atau simbol ticker si ZK itu tadi. Nah, perselisihan itu berlangsung selama kurun waktu semingguan. Ya, seminggu, dan Polyhedra ini tuh nggak suka sama tindakan si Matter Labs ini dan nuduh itu mereka itu ngerusak prinsip dari Web3. Nah, tokoh-tokoh penting Web3 juga speak up. Jadi mereka minta untuk Matter Labs itu menarik semua permohonan merek dagang tersebut. Termasuk kemarin kalau gue sempat baca di artikel, founder dari ZK ini pun juga ngomong di Twitternya, janganlah ambil teknologi itu aja atas hak paten lu gitu. Nah, kalau misalnya kita geser ke masalah ZK Sync, jadi ZK Sync, buat kalian yang belum tahu, ZK Sync adalah blockchain layer 2 untuk Ethereum yang menggunakan teknologi ZK Rollup. Nah, baru-baru ini mereka itu mengumumkan alokasi airdrop pada 11 Juni 2024. Nah, masalahnya di sini adalah banyak pengguna yang udah farming selama 2 tahun karena emang mereka udah ngumumin karena mereka udah berusaha untuk farming atau ngejar airdrop ini selama 2 tahun. Mereka kecewa karena mereka tidak eligible, mereka tidak memenuhi syarat lah bahasanya kita gitu. Nah, jadi memang banyak lah ya dihujat ya si ZK Sync ini di sosial media karena faktor lainnya juga, ada juga orang dari Twitter yang ngomong kalau dia udah berusaha untuk ngejar airdrop nih bang selama 8-9 bulan, dia malah nggak eligible, malah nggak memenuhi syarat. Tapi ada temen dia yang cuma 4-3 bulan untuk ngejar airdrop malah eligible gitu. Jadi itu yang ngebuat orang-orang jadi kayak nggak terima lah gitu, kayak kenapa ini gitu, kok kayak nggak adil dan segala macem gitu. Termasuk kita nggak ada yang elik kan di Coinfox, nggak ada yang eligible juga di Coinfox. Cuman efeknya adalah ZK, harga token ZK ini jadi turun sampai 50%. Betul. Nah, jadi ya kalau udah turun 50% sebenarnya, apalagi yang orang-orang airdrop memang udah males juga sebenarnya kalian dapat juga kan. Jadi ya begitulah ya tentang konflik antara ZK ini gitu. Jadi kasian juga ya, dia udah garap bertahun-tahun, 2 tahun. Iya, udah bertahun-tahun malah sampai ada waktu itu yang volumenya 10.000 tetap gelik anjir. Teman-temannya yang baru garap 2-3 bulan elik cuy. Itulah yang namanya hidup, ada namanya faktor luck ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Jadi baru-baru ini sebuah studi yang dari AAA telah mengungkapkan bahwa jumlah pengguna kripto global telah mencapai lebih dari 0,5 miliar, melonjak dari 420 juta hanya dalam setahun terakhir. Terus jadi Asia itu jadi wilayah terbesar dengan 326,8 juta investor, mengungguli populasi di Amerika Serikat. Nah, negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Singapura, dan Turki itu nonjol karena sebagai pusat investasi kriptonya gitu. Terus penting juga bercatat bahwa jumlah ini tuh mencakup pengguna yang teridentifikasi melalui proses KYC ya, yang mungkin sebenarnya nih masih, jadi kayak total semuanya itu masih inilah yang teridentifikasi sama KYC, cuman yang sisanya itu belum, jadi kayak mungkin lebih banyak lagi lah yang belum di KYC. Terus ya karena jadi ya kita tahu lah ya, jadi kripto tuh semakin diakui sebagai mata uang yang sah, sama ya bisa dibilang investasi yang nggak kalah saing sama saham sama forex lah gitu sih. Kayak gimana nih Gil? Kalau gue sih, kalau gue ngambil dari yang terakhir yang lu bilang ya, kayak cryptocurrency semakin diakui sebagai media pembayaran gitu. Kalau gue ngelihatnya di kita kayaknya bakal masih jauh sih. Masih nggak mungkin untuk bisa menjadi pembayaran gitu. Karena nggak ada hal yang mendesak juga sama agama kita juga kenceng kan di negara ini. Masih cekcok, masih ngomongin halal haram. Iya, susah gitu. Cuman kalau untuk investasi ya oke lah. Cuman untuk masuk ke pembayaran kayaknya belum. Ya, kecuali
kalau yang di El Salvador masih oke lah ya. Masih oke lah, Masih oke sama lah, emang kayak ya kalau ya pada akhirnya memang kalau presidennya exist atau keras ya rakyatnya ya harus bisa nunduk kan. Iya, betul. Ya, kalau misalnya mau nggak mau juga kan. Mau. Nah kita lihat aja besok wakil presiden kita kan ada singgung-singgung blockchain kan. Iya. Apakah dia akan? Gue sebel dah ngeliat dia dah. Apakah? Kenapa sebel bro? Itulah bro cara Belum ngopi anjir. Itulah. Belum ngopi mukanya. Udah lanjut gue. Lanjut ya. Takut tiba-tiba lu diculik ya. Sebel gue mukanya anjir. Oke lanjut. Seperti yang udah kalian tahu beberapa waktu belakangan ini tuh koin meme artis lagi rame banget. Nah yang baru-baru itu Mother ya, Mother yang melonjak sampai 30%. lah kalau salah tuh. Nah cuman token-token selebriti ini tuh nggak semuanya naik Fox. Jadi ada beberapa yang naik, tapi ada juga yang mengalami penurunan. Nah yang naik sekarang itu ada 2 token yang cukup jadi highlight kita lah, highlightnya CoinFox itu token milik Caitlyn Jenner yang tickernya itu Jenner, sama token milik Iggy Azalea yang gue bilang tadi tickernya Mother. Nah jadi memang dari segi popularitas juga Mother ini juga baru-baru ini banget sih menembus angka tertingginya. Cuman dibalik tren dari artis atau meme coin artis ini, Vitalik Buterin selaku founder Ethereum tuh akhirnya turun tangan untuk speak up lah gitu kan, kayak ya dia nggak suka lah sama eksperimen token selebriti gitu, karena simpelnya tujuannya nggak jelas gitu. Dia nge-compare sama Stoner Cat. Nah jadi Stoner Cat ini kalau di Vitalik kalau apa namanya Stoner Cat ini tuh dibandingkan lah sama tren meme coin artis 2024 ini. Cuma memang kalau gue lihat kurang apple to apple bang, karena Stoner Cat ini itu NFT gitu. Jadi NFT yang dirilis di tahun 2023, sedangkan koin artis itu ya token gitu kan, meme coin gitu, nggak ada korelasinya gitu loh antara NFT dan token gitu ya, susah kan gitu. Jadi Vitalik Buterin bilang kalau emang si Aston dan Mila yang punya project Stoner Cat ini juga make keuntungannya dengan jelas ya. Lebih jelas lah ya. Lebih jelas. Kalau yang meme token artis ini kan cuma ya ibaratnya kayak pam emdam aja lah. Iya, belum tahu kita pakainya buat apa gitu kan. Nah, jadi hasil dari penjualan NFT Stoner Cat ini dipakai untuk produksi animated TV show yang pada akhirnya holder dari NFT itu bisa nonton 6 video dan pemiliknya bisa dapetin royalti sampai 2,5% yang kalau ngejual NFT ini kembali. Jadi lebih kepake, lebih jelas dan lebih bagus lah gitu use case-nya gitu. Beda lah sama token artis sekarang. Jadi ya itu sih perbedaannya ya, token artis yang lagi rame sekarang. Dan kira-kira gimana ya, ke artis-artis sekarang ada yang mau bikin token meme lagi nggak ya versi Indo gitu? Ahmad Dhani ya. Enggak. Gua nggak salah sih. Karena kan kemarin kita sempat rame di 2021 token artis. Cuman kan itu nggak bisa mereka tuh nggak mau dibilang meme coin karena mereka ngerasa mereka punya utility, punya use case. Mereka ngegedein jalan. Iya, apa namanya metaverse lah sih, asik FOMO. Iya, susah kan. Jadi kalau menurut gue sih di POV gue, mending kalau artis emang pengen bikin koin, jelas-jelas lu jangan janjiin banyak use case, tapi jujur lu cabut, mending lu bikin kayak gini, kayak meme koin ya udah lebih jelas ya. Lebih jelas orang kayak tuh gak berharap ya, jadi orang nggak berharap lebih, orang main investability-nya cuman kayak ya udah kalau misalnya rugi juga nggak masalah, tapi kalau lu udah janjiin banyak use case dan segala macam dan pada akhirnya lu cabut ya sama dia bohong. Gitu. Lanjut. Jadi pasti dia kan banyak nanya lah ya, kapan sih Hamster Combat tuh listing? Gue main bro. Main lu ya? Main bro. Jadi buat kalian yang pengen kapan sih nanya gitu, Hamster Combat tuh kapan listingnya gitu. Jadi kayak mereka tuh waktu itu udah ngumumin lah rencananya mereka tuh buat ngeluncurin token tuh kapan. Jadi dia bilang katanya bulan Juli mendatang gitu. Cuman tanggalnya itu masih belum pasti gitu. Jadi kayak masih berubah-ubah lah gitu. Bisa cepet, bisa lambat gitu. Terus juga Hamster Combat juga sekarang ya dia memiliki lebih dari 45 juta pengguna aktif harian di seluruh dunia, dan ya ini kayak apa ya, menunjukkan popularitasnya yang kuat dalam game itu. Jadi kayak sama kayak Notcoin lah gitu. Terus juga selanjutnya itu game ini tuh terus berkembang dengan komunitas yang besar dan aktif di berbagai platform sosial media gitu. Tapi menurut lu Hamster bakal jadi the next Notcoin nggak? Atau hype-nya akan melampaui Notcoin? Aduh, gue kurang tahu sih, karena kan Notcoin kan kayak baru kan, jadi kayak yang lainnya itu pada FOMO, takutnya ya malah lebih jelek bisa lebih jelek, bisa lebih bagus sih. Iya betul. Tapi kayaknya karena kami gini, cuman menurut gue Hamster Combat jauh lebih interaktif daripada Notcoin sih. Kayak gue baru tahu kita bisa beli sesuatu, bisa dapetin pasif gitu kan. Kayak Notcoin sebenarnya kita cuma tap doang. Jadi masih nggak bisa. Jadi emang beda aja sih. Beda.
Sekarang banyak banget sih emang tab-tab yang detailnya tuh semenjak Notcoin ada. Kayak gue ini hamster, terus tab shop juga ada kok. Wah, gue gak ikutin. Gue airdrop tuh cuman hamster combat sama belum itu pun cuma bukan tap kan. Paling ada bonus ya udah tap gitu kan. Iya. Tapi kalau selebihnya ya kita kayaknya percampuran antar Grass sama si Notcoin dah si belum itu. Dia mencetak gitu kan. Iya, sistemnya mereka gitu. Ada netizen, ada ini ya. Lu garap cuma itu doang berarti juga? Dua doang gua. Ya udahlah. Terlalu sibuk gue bro mengurusi hodler. Iya, ini dia hodlernya, jadi jangan lupa dibeli ya teman-teman ya, karena pre-order kita cuma sampai tanggal 19 Juni dan make sure kalian pre-order dari sekarang. Kalau misalnya nanti kehabisan ya desain ini nggak bakal keluar lagi untuk bulan depan. Jadi ya ingat guys, seminggu lagi. Ya make sure pre-order sekarang. Sekarang tanggal 13 ya, hari ini tanggal 13. Seminggu lagi jangan sampai ketinggalan. Betul. Oke, next kita lanjut ke politik ya, politikan gitu. Jadi perpolitikan luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Jadi baru-baru ini tuh mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump udah ngebuat gelombang yang cukup oke lah di pasar cryptocurrency, atau mungkin udara baru lah di cryptocurrency gitu. Jadi Trump ini tuh udah ngumpulin aset senilai lebih dari 10 juta US dollar dari berbagai koin meme. Nah, ini foto screenshot dari apa ya? Koin meme yang dia hold. Dari Arkam nih sebenarnya. Koin-koin yang dia hold gitu. Nah, koin semua anjir. Kayaknya itu tapi kayak nggak mungkin sih dia yang. Tapi nggak tahu itu beneran dia nggak sih? Apa? Katanya sih benar. Katanya sih doang. Apa Rodi doang? Atau nggak? Katanya sih benar sih. Cuman ya kita lihat aja lah gitu ya. Nah, termasuk kemarin ada token namanya Trump gitu yang menunjukkan keuntungan atau lonjakan sebesar 20 juta persen anjir. Jadi kayak itu gila sih. 2000x bro. Iya, jadi ini juga jadi tipping point ya sebenarnya untuk munculnya namanya Politify. Jadi campuran antara politik dan decentralized finance gitu. Nah, di samping itu selain token Trump, memang mereka ini kakak beradik kayak Tom and Jerry. Ada token lagi namanya Biden gitu. Jadi Joe Biden. Jadi Tom and Jerry emang orang-orang berdua ini. Jadi koin Biden itu ngalami lonjakan yang juga nggak kalah luar biasa gitu. Jadi ibaratnya ada kemarin waktu itu trader yang beli token ini seharga 17.500 US dollar. Jadi sekarang asetnya tumbuh jadi 500.000 US dollar gitu. Kayak itu gila sih. JP cuy. Itu jackpot banget sih. Dan ya perkembangan itu menandakan era baru sih dalam dunia kripto. Jadi tren tokoh-tokoh politik ini tuh ngebuat tema politik tuh jadi sentral dalam dunia kripto. Dan kalau menurut gue jadi lebih fun lah ya di dunia kripto. Jadi asik lah ya. Lebih asik gitu. Gak kaku gitu. Iya betul. Kalau di doan kaku. Kaku banget. Nah, pertanyaan gue adalah apakah tren ini bakal berlanjut untuk kedepannya atau akan tiba-tiba stop setelah 2024 berakhir, kan kita nggak ada yang tahu. Kita bakal lihat gitu. Cuman pertanyaan gue selanjutnya, kira-kira politician di Indonesia ada yang tertarik nggak ya untuk bikin token-token kayak gini gitu, untuk bikin politik gitu jauh lebih fun gitu. Kira-kira ada yang tertarik nggak ya? Jadi ya kalau misalnya mana tahu partai Banteng mau bikin gitu kan, atau partai Burung Garuda mau bikin gitu kan. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi kita lihat aja ke depannya. Karena kan kalau gue lihat kan tren-tren di luar itu akan setahun 2 tahun atau beberapa bulan akan masuk ke Indo. Jadi ya kita lihat aja. Telat lah emang tren-tren di Indo itu, atau Indo tuh ngambil tren dari luar tuh telat lah. Jadi ya kita lihat apakah itu akan masuk juga ke ranah Indonesia, dan kalau misalnya masuk ya pasti bakal kita bahas banget sih. Kalau nggak salah tuh waktu itu ada gila token namanya Gemoy. Kan, ya, cuman emang kalau kita punya usut itu bukan dari mereka ya kan. Jadi bukan tim mereka dan itu bukan orangnya mereka. Jadi ya itu ya iseng lah ngebuat-buatin. Cuan nggak sih? Nggak ya? Gue nggak tahu. Gue cuma tahu doang ada lagi token Allah namanya. Token Allah. Allah anjay. Sekarang tuh makin rusak. Makin rusak. Dunia kripto tuh aneh, freak semua. Orang token ya. Adalah pusing gue anjir. Jadi itu sih pertanyaan gue. Apakah tren ini akan berlanjut, dan apakah fraksi-fraksi atau partai-partai ini akan membuat meme coinnya sendiri? Ya kita lihat aja dalam beberapa tahun atau beberapa bulan ke depan. So ya, itu aja sekaligus berita yang akan menutup video ADC kita pada minggu kali ini. Buat kalian yang gak mau ketinggalan video-video ADC atau news-news kripto terbaru, jangan lupa
lupa untuk berlangganan di web kita di www.coinfox.id, dan jangan lupa juga buat subscribe di channel YouTube ini. Jadi make sure kalian subscribe, bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru tentang video-video yang baru keluar nanti di CoinFox. Karena di sebelumnya gue juga ngebahas tentang sejarah dari meme coin, dan itu bagus juga sih untuk kalian perhatiin bagaimana awal datangnya meme coin. Itu aja sih mungkin yang bisa gue sampein. Terima kasih juga Bang Agung udah datang. Kita bakal bikin lagi video ADC untuk kedepannya. Mungkin di minggu depan lah kita bakal bikin video ADC lagi. Dan ya, gue Red Agil, gue Agung. See you in the next video. Bye bye.